Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1221016 dari kelas HES-A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dosen pengampu Bapak Lukman Hakiki Amirullah MH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kehujahan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum al-dalil al-syar'i sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis sahih. Definisi hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa Arab diartikan orang yang sehat. Anonim dari kata as-sakim yang berarti orang yang sakit. Hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Kehujahan hadis sahih. Para ulama termasuk ahli hadis dan usul fikih yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan. Hadis sahih dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis sahih wajib diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis hasan. Definisi hadis hasan. Menurut Tirmidzi, hadis hasan yaitu semua hadis yang diriwayatkan, di mana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta, serta tidak ada syadz atau kejanggalan, dan diriwayatkan dari selain jalan seperti demikian. Kehujahan hadis hasan. Meskipun derajat keabsahannya di bawah hadis sahih, namun hadis hasan sebagaimana hadis sahih adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman dalam beramal. Para ulama hadis, usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan maupun sifat-sifat hadis sahih dan hasan. Kehujahan hadis dhaif. Karena tingkat derajat keabsahannya diragukan, demikian pula tingkat kehujahannya atau sebagai dalil hukum juga lemah. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan beberapa syarat. Syarat hadis dhaif dapat dijadikan sumber hukum. Yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Hadis dhaif dapat dijadikan hujah, asalkan bukan dalam perkara akidah dan syariah, hukum halal haram. Hadis yang level kedhaifannya tidak parah boleh digunakan untuk perkara fadhilul a'mal atau keutamaan amal. Yang kedua, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesabitannya. Ketika mengamalkan hadis dhaif, kita tidak boleh meyakini 100% bahwa ini merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan beliau. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kita masih menduga atas kepastian datangnya informasi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berada di bawah nas lain yang sahih. Hadis dhaif harus didampingi dengan hadis lainnya. Tidak hanya hadis dhaif jadi pokok, tetapi dia harus di bawah nas yang sudah sahih. Sikap ulama terhadap hadis dhaif. 1. Kalangan yang menolak hadis dhaif. Bagi mereka, hadis dhaif itu sama sekali tidak akan dipakai dalam hal apapun, baik masalah keutamaan atau fadilah, kisah-kisah, nasihat atau peringatan. Ulama yang masuk dalam kalangan ini diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Bakar Al-Arabi, Yahya bin Mu'in, Ibnu Hazm, dan lain-lain. 2. Kalangan yang menerima semua hadis dhaif. Kalangan ini mau menerima secara bulat setiap hadis dhaif, asal bukan hadis palsu atau maudhu. Bagi mereka, sedhaif-dhaifnya suatu hadis tetap saja lebih tinggi derajatnya dari akal dan logika manusia. Ulama yang termasuk dalam kalangan ini diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Abu Daud,
Ibnul Mahdi, Ibnul Mubarak, dan lain-lain. 3. Kalangan menengah, kalangan yang masih mau menerima sebagian hadis yang terbilang dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Ulama yang masuk dalam golongan ini diantaranya para imam madhab 4, para ulama salaf dan khalaf. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.